Sahabat SJP, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap kita bisa mengawali hari dengan dengan tepat gitu. Karena menurut saya, ketika kita mengawali hari dengan tepat, maka itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari itu. Dan topik yang akan saya bicarakan hari ini berhubungan dengan bagaimana perguruan tinggi menghitung beban belajar dengan menggunakan SKS. Logikanya demikian. Semakin besar SKS-nya, semakin tinggi juga beban belajarnya. Jadi, semakin besar SKS-nya, maka semakin besar juga kontribusi mata kuliah tersebut di dalam perhitungan indeks prestasi akademik mahasiswa. Dan saya akan tarik tempat dulu untuk membahas bagian ini, gitu ya. Sampai jumpa di tempat yang baru, ya. Saat ini saya berada di Arc de Triomphe. Semoga pengucapannya benar, karena lidah orang Indonesia kalau ngomong dalam bahasa Prancis biasanya keselio sedikit gitu ya. Dan ini adalah gerbang kemenangan yang dibangun dan menjadi satu ikon kota di kota Paris gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan yang sesungguhnya gitu. Kita tidak akan bahas ini gitu ya, kita bahas yang ini aja. Ada yang bertanya kepada saya gitu ya, bagaimana toh rasanya kuliah gitu ya sampai dengan 24 SKS. Terus terang hingga saya lulus S1, saya belum pernah mengambil kuliah 24, tetapi 22 gitu ya. Mungkin beda dikit lah gitu ya, tidak terlalu besar bedanya. Dan mungkin dampaknya juga tidak terlalu beda banyak gitu. Ketika itu saya juga bekerja sebagai guru les privat 1 minggu 2 kali, bertemu dengan siswa SMA saya, kemudian sebagai asisten mata kuliah fisika, kemudian juga menjadi asisten di sebuah laboratorium tempat mana saya kuliah. Lalu yang namanya juga suka berkegiatan, maka saya juga aktif di kegiatan mahasiswa. Jadi mungkin kalau digabungkan 22 SKS plus dengan berbagai macam kegiatan dan sebagainya, mungkin bisa setara lah gitu ya dengan mereka yang kuliah 24 SKS tanpa kegiatan apapun. Sebagian besar mahasiswa mengambil 24 SKS karena pengen cepat lulus. Menurut saya wajar sih keinginan itu, pengen cepat lulus. Logikanya kalau pengen cepat lulus juga cepat bekerja gitu ya. Dan permasalahannya adalah fenomena pengen cepat lulus ini tidak berjalan seiring dengan penguasaan ilmunya. Itu sesuatu yang kita mesti pahami gitu ya. Bukan maksud saya adalah mereka ambil 24 SKS ini tidak belajar, tidak. Tetapi kalau tujuannya mengambil 24 SKS adalah supaya cepat lulus, maka saya terus terang saja agak meragukan terkait dengan penguasaan ilmunya. Jadi gini, 14 SKS program S1 ya, dikurangi 20 SKS untuk semester pertama yang dipaket hingga 124 SKS. Jadi kalau mengambil 24 SKS di dalam 5 semester dapatnya 120, ditambah 20 paket awalnya, total 140 hingga semester 7 skripsi saja. Jadi di atas kertas, seseorang yang mengambil rutin 24 SKS, maka dia akan menyelesaikan kuliah S1-nya 14 SKS dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Nah sekarang bagaimana sih gitu ya perhitungan beban SKS versi Dikti gitu. 1 SKS itu setara dengan 50 menit gitu ya. 50 menit kuliah, 50 menit mengerjakan tugas, 50 menit tugas mandiri, dasar mandiri. Dan itu berarti 24 SKS setara dengan 3.600 menit per minggu atau 60 jam per minggu. Pertanyaannya adalah, benarkah seorang mahasiswa menghabiskan waktu sebanyak 60 jam per minggu untuk belajar? Jika kita mengasumsikan 6 hari dipakai untuk belajar, maka itu berarti 10 jam per hari. Jika Sabtu Minggu dipakai untuk
istirahat, rileks, jalan-jalan begitu, maka tinggal 12 jam per hari. Pertanyaannya adalah, benarkah mahasiswa menghabiskan waktu 10-12 jam per minggu, per hari maksud saya, untuk belajar? Tentu saja ini adalah gambaran skenario yang ideal. Artinya apa? Tidak ada gangguan seperti jadwal kuliah bentrok, urusan kerja praktek, ada masalah dengan pacar misalnya kalau ada pacarnya gitu ya, atau punya masalah dengan orang tua, dengan temannya, ada mata kuliah prasyarat yang belum bisa diambil karena mungkin bentrok di semester sebelumnya, mungkin bekerja. Jadi gambaran ideal inilah yang terjadi gitu ya. Dan seringkali angan-angan itu memang lebih indah dari aslinya gitu. Jadi dengan gambaran yang ideal ini, banyak mahasiswa merasa bahwa saya harus 24 nih, kalau enggak bisa nih gitu. Bahkan ada yang nego ke dosennya supaya bisa mendapatkan izin khusus mengambil mata kuliah walaupun bentrok 1 jam terakhir atau 1 jam di awal. Menariknya dengan 24 SKS gitu ya, bebannya 60 jam per minggu. Dengan perhitungan tadi saya ingatkan lagi, 1 SKS setara dengan 50 menit kuliah, 50 menit mengerjakan tugas dari dosen, dan 50 menit belajar mandiri. Totalnya semuanya ada 3.600 tadi. Nah, permasalahannya adalah seringkali yang dihitung oleh mahasiswa adalah 24 kali 50 menit. Itu saja. Padahal kalau kita pikir-pikir begitu ya, Departemen Tenaga Kerja pun memberikan pembatasan. Batasannya adalah 40 jam per minggu. Kalau lebih dari itu, maka ada uang lembur yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam pengalaman saya mengamati bahwa cukup banyak gitu ya, kuliah di Indonesia yang diberikan dengan terlalu banyak memberikan tuntunan seperti kepada anak SMP, SMA, bahkan ada seperti di anak di SD. Pada menurut saya, ketika mahasiswa di tingkat mahasiswa, mereka seharusnya belajar bisa belajar mandiri gitu ya, sehingga dosen itu memberikan arahan, dosen memberikan jalan begitu ya, bagaimana memahami dengan baik, dan itu yang diberikan. Kemudian dosen juga jarang memberikan tugas membaca gitu ya. Mungkin gitu ya, saya hanya bisa berasumsi, berangan-angan, mungkin dosen berpikir percuma diberi tugas membaca, toh juga tidak akan dijalankan. Kemudian PR atau tugas yang diberikan untuk dikerjakan bahkan dianggap aneh di level mahasiswa, karena katanya gitu ya, udah gede kok, ngapain diberi PR gitu. Tapi menurut saya, seperti yang pernah saya bicarakan di dalam video sebelumnya, PR merupakan tanggung jawab peserta didik, dan itu digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman materi yang pernah diajarkan, sehingga itu juga memberikan benefit, keuntungan buat siswanya. Saya selalu teringat bagian ini gitu ya, ketika membahas terkait dengan 24 SKS. Saya mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan analisis sinyal, dan saya selalu meminta pada mahasiswa untuk membaca bahan ajar yang diberikan. Membaca gitu ya, mungkin tidak memahami, tapi membaca gitu ya. Setidaknya kalau pernah membaca gitu ya, ketika saya mengulang hal yang sama, maka akan teringat gitu dengan lebih mudah. Dan perlu dicatat bahwa ini juga membaca bukan membaca buku-buku yang lain, tetapi membaca buku yang juga saya tulis seperti itu. Menariknya adalah di dalam kelas sebanyak 60 mahasiswa, tidak ada satupun yang membaca. Dan itu saya ketahui ketika saya menjelaskan di sekitar 10-15 menit yang pertama, saya menjelaskan tetapi berlawanan dengan cerita yang saya sampaikan di dalam buku. Tidak ada mahasiswa yang protes sama sekali, tidak ada mahasiswa yang mengangkat tangan dan bertanya. Dan saya berhenti dan saya bertanya, saya mau tanya, apakah ada yang sudah membaca buku dengan baik? Dan tidak ada satupun yang membaca materinya yang saya sudah berikan. Saya sampaikan di awal pertemuan, hari pertama kuliah, saya menyampaikan bahwa
jika memang mahasiswa tidak siap kuliah, gitu ya, ngapain saya harus mengajar? Sehingga hari itu kuliah saya hentikan setelah sekitar 20 menit. Saya dalam kelas menjelaskan sekitar hampir 15 menit dan memberikan satu arahan buat mereka. Kelas saya bubarkan dan hari itu materi saya anggap selesai. Menariknya adalah pengalaman ini membuat mahasiswa kemudian mereka rajin untuk membaca. Mungkin itu sebuah shock terapi yang kita bisa kerjakan. Lalu bagaimana beban belajar di Eropa? Beban belajar di Eropa, di seluruh Uni Eropa, di kampus-kampus di Eropa, mereka punya semacam konsensus perjanjian begitu ya. Mereka menggunakan sistem ECTS, European Credit Transfer System, dan satu ECTS setara dengan 27,5 jam per semester. Dan di dalam satu semester jatah mahasiswa penyelesaian kuliah adalah 30 ECTS atau setara dengan 825 jam per semester gitu ya. Dengan asumsi bahwa satu semester 4,5 bulan itu berarti hampir 41 jam per minggu. Dan itu hari-hari yang mereka lalui gitu ya dalam belajar. Isinya apa? Isinya baca paper, baca materi kuliah, kerja PR, kerja tugas kelompok atau tugas mandiri. Dan ini juga menjadi bagian pengalaman dari putri saya yang sekarang ini juga sedang kuliah di Belanda. Itu juga pengalaman yang dia peroleh. Jadi waktu yang dihabiskan hampir gitu ya, hampir 41 jam per minggu. Perpustakaan gitu ya, diskusi kelompok menjadi bagian hari-hari yang dilewatinya. Dan itu juga yang saya amati di kampus-kampus di Eropa. Cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Cuman memang menurut saya panduan di ECTS ini kurang mendarat begitu. Karena kurang mendarat, karena hanya disampaikan 27,5 jam per semester. Perhitungan detiknya agak susah dimasukkan. Perhitungan dikti lebih masuk akal dan lebih praktikal. Buat saya gitu ya, cepat lulus hanya memberikan kebanggaan sesaat. Artinya dianggap mahasiswa yang kumlot gitu ya, cepat lulus, IP-nya baik gitu ya, waktu sudah dipanggil sepertinya bangga nih gitu ya. Tetapi menurut saya itu hanya sebuah kebanggaan yang sesaat, karena di dalam banyak pengamatan yang saya observasi, cepat lulus tidak berhubungan gitu ya dengan penguasaan materi yang ada. Dan saya melihat bahwa saya sangat menghargai mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tepatnya lulus tepat waktu atau mundur satu semester, tetapi dia punya pengalaman-pengalaman di luar yang bisa menolong dia untuk mengembangkan diri. Pertanyaan adalah bagaimana perjalanan SKS Anda? Kalau Anda kuliah, kalau Anda saat ini duduk di bangku perguruan tinggi, bagaimana perjalanan SKS Anda? Bagaimana Anda menjalani SKS ini? Itu yang menjadi sebuah refleksi yang mungkin Anda perlu jawab gitu ya. Dari depan ke Triomphe di kota Paris, kanal seputar dunia pendidikan menyampaikan satu materi berhubungan dengan SKS. Kita jumpa di lain kesempatan. Bye.